Baik Ibu-ibu sekalian, di persekutuan paling pertama di tahun pelayanan ini mungkin gitu ya, Ibu pengurus kaum perempuan ya, kita senang walaupun masih tetap online, tapi kita tetap bersukacita. Mungkin malah kita lebih senang karena akhirnya kita tidak harus jauh-jauh datang ke ke ruko gereja atau ke penabur ya. Kita bisa dari rumah, walaupun mungkin nggak kelihatan sih siapa yang udah mandi, siapa yang belum, gitu ya. Tapi yang jelas tidak melihat ke sana. Yang jelas kita semuanya punya kerinduan yang sama untuk boleh sama-sama ambil bagian dalam persekutuan kita pada siang hari ini, yang menurut saya temanya pun juga sangat-sangat perempuan banget ya, karena Maria. Nanti mungkin kita akan banyak belajar tentang siapa itu Maria, lalu sampai sejauh mana sih kita mengetahui sosok Maria itu. Kalau saya sih mungkin, saya hanya tahu Maria itu ibunya Yesus, istrinya Yusuf, sebatas itu doang. Jadi nanti minta penjelasan lebih jauh kepada Ibu Pendeta Melani ya. Mari, ibu-ibu sekalian, kita memulai seluruh rangkaian persekutuan kita dengan bersama kita masuk dalam doa untuk mengawali seluruh persekutuan kita. Mari kita berdoa. Kembali pada siang hari ini ya Tuhan, kami menaikkan syukur kami kepadamu karena Tuhan senantiasa terus memelihara hidup kami, menjaga dan melindungi kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini Tuhan. Dan di dalam segala keberadaan kami mempunyai kerinduan yang sama untuk datang bersekutu bersama dengan saudara-saudara kami, untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan juga pada saatnya kami mau bersama-sama belajar, merenungkan akan firman Tuhan. Biarlah seberapa kami yang hadir di sini, kiranya Tuhan juga boleh ada di tengah-tengah kami. Tuhanlah yang akan memimpin persekutuan kami ini dari awal, pertengahan, sampai akhir. Pun juga Pendeta Melani yang akan menyampaikan isi firman Tuhan. Tuhan juga mengurapi dia agar supaya apapun yang disampaikan semuanya itu boleh sama dan seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami anak-anak-Mu yang hadir, yang rindu untuk mendengar dan merenungkan firman-Mu, Tuhan juga perlengkapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mampu untuk mengerti akan firman Tuhan, dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus mampu mengubahkan hidup kami menjadi sama seperti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Teman-teman kami, saudara-saudara kami yang lain yang mungkin belum bisa bergabung bersama dengan kami, apapun yang menjadi halangan mereka, apapun yang menjadi keberadaan mereka saat ini, biarlah Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati juga mereka sebagaimana Tuhan memberkati kami di sini. Akhirnya kami mau mengawali seluruh persekutuan ini dengan memohon pimpinan dan kuasa kasih Tuhanlah yang akan menyertai kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, layakkan kami untuk datang dan mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, Ibu-ibu, Bapak, Ibu-ibu sekalian, kita akan bersama-sama belajar mengenai firman Tuhan, siapa Maria, bagaimana sosok Maria, apakah kita mau juga menjadi sama seperti Maria yang menyimpan berbagai-bagai persoalan di dalam hatinya sesuai dengan tema yang ada di flyer kita untuk siang hari ini ya. Kalau kita saat ini, sekarang ini, sebagai ibu-ibu secara khusus ya, nggak menutup kemungkinan juga bapak-bapak, tetapi biasanya lebih banyak ibu-ibu yang sering curcol kemana-mana kalau mempunyai persoalan, atau kalau mempunyai, nggak usah persoalan, mungkin cerita yang lucu-lucu atau cerita yang gimana, itu biasanya kita senang untuk bercerita kepada orang lain gitu ya. Ada baiknya tetapi mungkin juga ada tidak baiknya ya. Nanti mungkin bisa sama-sama kita merenungkan apakah yang baik, yang kalau kita curcol, apakah yang baik, ataukah kita lebih baik memendam di dalam hati kita sendiri. Kalaupun juga kita bercerita, cocokkah cerita itu kita ceritain keluar atau tidak. Seperti itu kita mau belajar juga dari sosok Maria yang seperti apa modelnya nanti mungkin akan lebih diperdalam oleh Pendeta Melani. Dan mungkin saat ini di dalam bentuk persekutuan kita lebih mengarah mungkin kepada pemahaman Alkitab mungkin gitu ya Bu Evita ya. Artinya mungkin Bu Melani akan menyampaikan apa yang harus kita renungkan, tetapi mungkin di tengah-tengah kalau mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung bertanya begitu ya Bu Mel, boleh begitu ya. Jadi nggak harus menunggu setelah di akhir sesi, karena ini kita bukan sesi per sesi ya, tetap
ada penjelasan. Nah, mungkin di dalamnya juga Bu Mel nanti akan memberikan waktu untuk kita, apakah kita mau bertanya ataukah kita mau sharing supaya betul-betul pemahaman kita tentang siapa Maria itu bisa lebih memperkaya diri kita. Baik, kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Melani. Silakan Bu Mel. Ya, shalom, selamat siang para perempuan yang berbahagia. Wah, ya. Halo. Sudah lama tidak berjumpa dengan GKI Kota Wisata, ya. Bersyukur pada siang hari ini kita bisa dipertemukan sekalipun by online, ya, by Zoom. Kita akan sama-sama mendalami, ya, entah disebut PA atau disebut perenungan yang bertahap atau mendalam gitu ya. Apapun namanya, waktu siang ini adalah kesempatan kita mengenal Maria. Dan untuk itu kalau ada yang mau sharing, mau berpendapat, mau bertanya, silakan ya. Jadi saya bisa di stop kapan saja. Jadi raise your hand atau langsung ngomong aja kalau ada yang mau bertanya, dan kita akan sama-sama menggali tentang Maria. Mari kita berdoa sebelumnya. Saya bersyukur ya Tuhan untuk kasih karunia Tuhan yang boleh menaungi kami sampai saat ini. Sertai kami ketika kami mau mendalami tentang Maria melalui firman-Mu. Biarlah kami boleh dituntun oleh Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh mendapat berkat oleh karena kebenaran firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Ya, saya sudah menyiapkan bahan, jadi saya akan share screen. Ya. Ya, sudah terlihat gambarnya? Oke. Maria. Tokoh yang akan kita dalami adalah Maria. Siapa yang nggak kenal Maria? Rasanya Maria adalah tokoh yang populer, ya. Mungkin ada tokoh-tokoh lain yang tidak populer, misalnya Hana, gitu ya. Orang mungkin lebih kenal Maria daripada Hana, atau Deborah. Orang suka lupa-lupa ingat, gitu ya. Tapi kalau Maria semua kenal. Saudara-saudara, Maria jangan salah. Dalam Alkitab itu yang namanya Maria banyak, ya. Ada Maria ibu Yesus, ada Maria Marta saudaranya Lazarus, ya. Ada Maria Magdalena yang daripadanya pernah diusir roh jahat. Ada Maria istri Klopas. Ada Maria ibu Yakobus, ya. Kalau dalam Injil itu minimal ada 5 Maria. Ya, kira-kira sama orang Indonesia. Orang Indonesia yang namanya Sri itu biasanya banyak, ya. Kalau orang Jawa itu biasanya Sri. Atau Pak Budi, wah Pak Budi juga banyak. Pak Bambang, wah di jemaat saya banyak. Pak Agus, banyak, ya. Kalau perempuan Uli, banyak. Biasanya orang Sumatera ada Uli, gitu ya. Atau Ani juga banyak. Jadi itu kan soal budaya atau kebiasaan, ya, yang menyebut atau mengambil nama itu, sehingga yang namanya Melani juga banyak, ya. Melani Putri Indonesia gitu kan. Tapi yang Melani seperti ini special edition, nggak keluar lagi, cuma satu-satunya, ya. Dan semua perempuan juga special edition, ya. Nah, karena itu yang kita mau pelajari adalah Maria, Ibu Yesus. Maria, Ibu Yesus. Siapa Maria? Tadi Ibu Evi sudah memulai sedikit Maria yang siapa nih, ya. Betul. Kalau kita mengecek, ya, Alkitab kita tidak memberikan banyak latar belakang tentang Maria. Jadi penjelasan saya tentang Maria mungkin nggak bisa sedetail-detailnya karena sumbernya juga nggak ada. Saya tidak bisa membuat sesuatu yang memang nggak ada sumbernya, ya, tidak bisa nambah-nambahin.
Tapi yang ada dalam Alkitab penjelasannya Maria adalah seorang gadis, seorang perawan yang sudah bertunangan dengan Yusuf. Ya. Dan berita malaikat kepada Maria ya datang ketika Maria masih gadis itu, masih perawan itu. Tetapi diketahui juga Maria adalah kerabat. Kerabat itu masih saudara, masih dulur gitu ya, bersaudara dengan Zakaria dan Elisabet yang adalah orang tuanya dari Yohanes Pembaptis. Zakaria dan Elisabet adalah suku Lewi. Zakaria adalah seorang imam besar. Itu sebabnya Zakaria masuk ke ruang kudus ya untuk memberikan persembahan. Kalau Maria adalah kerabat dari Zakaria dan Elisabet, maka ada kemungkinan Maria adalah suku Lewi. Ya. Lain dengan Yusuf yang disebut dengan keturunan Daud. Ya, karena itu ketika Pontius Pilatus mengumumkan bahwa semua orang harus mendaftarkan diri ke kotanya, ada sensus penduduk, Yusuf harus kembali ke Bethlehem, kota di mana keturunan Daud itu tinggal. Ya. Jadi ada kemungkinan besar Maria adalah suku Lewi karena dia kerabatnya Zakaria dan Elisabet, tetapi sekali lagi tidak ditunjuk secara khusus ya untuk Maria. Lalu Maria tinggal di Nazaret, dan itu sebabnya setelah Yesus lahir di Bethlehem, maka Yesus kemudian sempat mengungsi ke Mesir, tetapi kemudian dibesarkan di kota Nazaret, ya, itu tempat Yesus dibesarkan. Tetapi di antara sekian banyak penjelasan tentang Maria, yang paling penting adalah Maria adalah perempuan yang disebut berbahagia karena dipilih Tuhan untuk menjadi ibu dari Sang Juru Selamat dunia. Kalau kita cuma tahu ujungnya itu bahwa Yesus Kristus akan menjadi penebus dan menyelamatkan dunia ini, wah, bangga. Mungkin banyak perempuan akan berebut untuk menjadi ibu Yesus. Ya, kalau tahu ujungnya, endingnya, happy endingnya. Ya. Tapi kalau menjalani di awalnya, saya yakin itu tidak mudah. Seorang perempuan, seorang perawan, yang kemudian dikatakan dia akan mengandung oleh Roh Kudus, itu tidak gampang karena perempuan yang mengandung ya tanpa kejelasan itu bisa menjadi perempuan yang bisa dihukum rajam ya, dan itu berarti dia akan mendapat kesulitan, mendapat hukuman, mendapat malu dan sebagainya. Itulah pergumulan Maria bersama Yusuf di awal. Jadi sekalipun dia adalah perempuan yang dipilih Tuhan, tetapi untuk menjalaninya tidak mudah. Di awal tidak mudah, tetapi juga akhirnya tidak mudah. Siapa ibu yang tega melihat anaknya disiksa, anaknya harus memikul salib, anaknya harus menderita di atas kayu salib, itu penderitaan, tangisan seorang ibu yang paling dalam. Ya. Ketika dia melihat penderitaan anaknya, ketika dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk menolong anaknya, ketika dia bahkan harus menghadapi kematian anaknya. Ya, jadi sebagai perempuan yang dipilih Tuhan, di satu pihak berbahagia, mungkin juga blessing ya, berkat yang luar biasa, tapi juga tidak gampang menjalaninya, baik dari awal maupun sampai akhir, tidak mudah. Nah, pertanyaan kita adalah ini yang siang hari ini saya tidak akan mengajak kita membaca satu bagian bacaan dan direnungkan bersama-sama, tidak. Karena fokus kita adalah Maria, dan bahan tentang Maria ada beberapa terpotong-potong di Injil Lukas, ya. Karena itu kalau mau baca semua kita akan membaca mungkin lebih dari 3 perikop. Tapi saya akan membaca ayat-ayat yang sangat berhubungan dengan bahasan kita.
Yang pertama, Maria sebagai perempuan yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa Maria? Kenapa yang dipilih bukan Marta misalnya, kan ada Marta ya. Kenapa yang dipilih bukan Lydia, misalkan ada Lydia. Kenapa yang dipilih bukan Priscilla, ada ya di masa Paulus Priscilla dan Aquila. Nah, kenapa bukan Elizabeth misalnya? Nobody knows. Tidak ada seorang pun yang tahu mengapa Maria. Karena itu adalah hak prerogatif Tuhan, ya. Kedaulatan Tuhan untuk memilih Maria. Kenapa bukan Marta? Kenapa bukan Elizabeth? Kenapa bukan yang lain? Itu jangan tanya kepada saya. Itu kedaulatan Tuhan, ya. Hanya Tuhan yang tahu kenapa dia pilih Maria, ya. Jadi soal pilihan itu urusan Tuhan. Yang kita mau lihat adalah kalau seorang dipilih Tuhan tuh harus berespon apa? Sikapnya apa? Gitu ya. Kalau kita membaca pilihan Tuhan itu ada di Lukas 1. Ya. Lukas 1 perikopnya mulai dari ayat yang ke-26. Ya. Saya akan membaca beberapa ayat yang berhubungan, ya. Saya akan membaca ayat 28, Lukas 1 ayat 28, di situ dikatakan, ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Ya. Jadi Maria disapa sebagai orang yang dikaruniai Tuhan, diberikan kasih karunia Tuhan, ya. Lalu malaikat itu berkata ayat 30, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaknya engkau menamai dia Yesus." Itu berita malaikat kepada Maria. Maria adalah orang yang mendapat kasih karunia Tuhan, karena itu dia akan mengandung oleh Roh Kudus. Maria cuma ngomong 2 kali dalam perikop itu. Ayat 34 Maria berkata, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Ya, orang yang mengandung harus punya suami dulu secara umum. Tetapi Maria mengandung oleh Roh Kudus. Itu memang sesuatu yang belum pernah terjadi, karena itu yang membuat Maria menjadi bingung. Bagaimana mungkin ya itu bisa terjadi karena aku belum bersuami. Dan kata malaikat itu kepada Maria, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ya, bagi Allah tidak ada yang mustahil, maka bisa aja terjadi kalau Allah menghendaki. Ya. Dan yang menarik yang juga menjadi catatan penting bagi kita yaitu ayat ke-38. Sikap Maria. Dia mengatakan, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." 2 kali Maria berkomentar. Yang pertama, bagaimana mungkin itu terjadi? Maria tidak mengatakan, "Aduh, jangan saya deh, orang lain aja. Aduh, saya mah pusing, saya mah takut, saya mah nggak bisa apa-apa, saya mah nggak pantas ya, orang lain aja." Maria nggak ngomong gitu. Biasanya kalau orang dipilih, mau jadi panitia, jadi komisi, jadi majelis, jadi penatua, jadi apa aja ya, komentar orang pertama apa? "Aduh, jangan saya, orang lain aja. Saya mah nggak bisa, saya mah orangnya begini, saya mah kurang begini, begitu, begini." Itu respon yang seringkali muncul. Tapi respon itu tidak muncul dari mulut Maria. Maria cuma bilang, bagaimana bisa? Bagaimana mungkin itu terjadi? Dan kemudian dia mengatakan, "Aku ini hamba Tuhan." Hamba Tuhan juga, kalau seorang hamba itu ya terserah Tuhannya. Tuhannya bilang A ya A, Tuhannya bilang B ya B. Jadilah padaku menurut perkataan. Ini seorang hamba. Hamba itu nggak nawar. Di mana ada hamba nawar?
Ya, hamba yang sesungguhnya itu ya tergantung deh, tuannya mau apa, saya manut, pasrah sumerah, itu seorang hamba yang sesungguhnya. Karena itu sebagai wanita pilihan Tuhan, tepat sekali. Maria adalah seorang perempuan yang taat. Dia tidak protes, dia tidak menolak, dia tidak excuse ya, beralasan ini itu, ada 1001 alasan sebetulnya yang bisa kita katakan ketika kita berusaha menolak. Dan yang dilakukan Maria adalah memasrahkan diri pada kehendak Tuhan. Aku ini hamba. Prinsip Maria bahwa dia adalah hamba, ini prinsip yang paling penting. Aku ini hamba. Jadilah padaku menurut perkataan. Jangan-jangan dalam kehidupan kita seringkali kita tidak memiliki konsep bahwa kita ini adalah hamba-Nya Tuhan. Ada orang-orang tertentu yang mungkin sama Tuhan itu nawarnya minta ampun gitu ya. Kalau sama tukang sayur nawar ya nggak apa-apa lah ya, nawar harga begitu ya. Tapi kalau sama Tuhan jangan nawar dong. Karena kita ini hamba. Siapa kita di hadapan Tuhan bisa nawar begitu ya, yang ya macam-macam lah. Dan Maria menempatkan diri sebagai hamba. Kalau hamba ya taat, kalau hamba ya manut, kalau hamba ya udah lakukan aja yang Tuhan mau. Jadilah padaku. Sekalipun ada resikonya, ada konsekuensinya, ada kesulitan yang akan dia tanggung. Ada persoalan yang akan dia hadapi, tapi ya jadilah menurut kehendak. Sikap ini yang tidak gampang. Karena dalam kehidupan kita seringkali kita menolak kesulitan kan? Kita menghindar. Kalau boleh saya jangan mengalami kesulitan dong. Kalau boleh semuanya baik-baik aja, semuanya going well gitu ya. Kita nggak mau dapat kesulitan, nggak mau dapat kesusahan. Menghindar. Maria, jadilah padaku sekalipun dia akan berhadapan dengan kesulitan. Yaitu yang Lukas 1 itu terjadi ketika Maria ya masih perawan dan dia belum sungguh-sungguh dalam hidup pernikahan dengan Yusuf. Jadi kabar malaikat ke Maria itu terjadi ketika Maria masih perawan, dan ketika dia bertemu Yusuf dia sudah mengandung oleh Roh Kudus. Dan saat Yesus lahir dalam Lukas 2, ketika para gembala itu datang dan menemukan, oleh karena bintang yang menuntun para gembala itu, sehingga mereka menemukan di mana Yesus itu lahir, ya. Lalu ketika para gembala itu sampai dan menemukan bayi Yesus terbaring dalam palungan, dibalut dengan kain lampin, persis seperti berita para malaikat di padang Efrata, maka mereka menceritakan. Ayat 17 dikatakan Lukas 2, ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya, ayat 19, ayat 18, heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Ayat 19, tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji Allah. Karena segala sesuatu yang mereka lihat dan mereka dengar itu tepat seperti apa yang telah dikatakan oleh malaikat kepadanya. Jadi para gembala yang datang, yang melawat Maria, yang berkunjung kepada Maria, ini berita kelahiran, saudara-saudara. Berita kelahiran yang tidak digembar-gemborkan, tidak ada yang tahu, ya, kapan Yesus lahir. Berita itu private untuk Maria dan Yusuf, hanya diberitakan kepada para gembala.
Mungkin tetangga yang tinggal di menyebelah rumah Maria pun tidak tahu. Hanya para gembala yang tahu. Dan berita kepada para gembala itu detail, dan berita yang detail itu terbukti tepat persis seperti yang mereka dengar. Dibaringkan dalam palungan, dibalut dengan kain lampin, ya persis. Dan itulah yang bagi para gembala itu heran. Kok bisa persis? Ya, beritanya itu bisa detail sekali. Dan ketika mereka menceritakan itu kepada Maria, dikatakan Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Saudara, apa artinya ini? Ya. Menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Berita para gembala itu berita yang luar biasa. Bahwa kelahiran Sang Juru Selamat ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan, yaitu Juru Selamat di kota Daud. Itu berita para malaikat di Padang Efrata. Mau meneguhkan Maria bahwa yang lahir itu betul-betul Juru Selamat. Yang lahir itu betul-betul yang datang daripada Tuhan. Sampai beritanya aja para malaikat yang menyampaikan. Bukan orang biasa. Ya. Kalau malaikat memberitahukan kepada Maria yang bahwa dia akan mengandung, itu private juga. Just Maria yang tahu. Tapi berita yang kedua ini para malaikat memberitakan kepada para gembala. Para gembala itu tidak satu dua. Biasanya sekelompok gembala. Ada banyak, ya banyak dalam pengertian lebih dari 1, 2, 3 orang. Ya. Yang mendengar berita itu dan menyampaikan kepada Maria. Dan kenapa sih Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya? Karena Maria juga, saudara-saudara, Maria juga masih harus menegaskan dirinya, meyakinkan dirinya bahwa peristiwa ini adalah peristiwa luar biasa. Bukan sekedar kelahiran biasa, tapi yang lahir ini Sang Juru Selamat. Jadi Maria sendiri harus diingatkan, diteguhkan, diyakinkan kembali oleh berita para gembala. Jadi Maria mencoba memahami apa yang terjadi dalam perenungan. Dia simpan, dia ingat kata-kata para gembala. Dia simpan dalam hati. Sebab itu akan menguatkan dia bahwa apa yang dia alami ini bukan peristiwa biasa, tapi peristiwa penting yang akan berdampak bagi banyak orang. Dan dia merenungkannya. Kenapa disebut merenungkannya? Karena Maria juga harus terus-menerus meyakinkan dirinya bahwa yang lahir ini bukan sekedar anakku, tapi yang lahir ini adalah Sang Juru Selamat yang menjadi Juru Selamat dunia. Sampai sejauh ini adakah yang mau bertanya? Jasier? Silakan kalau ada. Kalau enggak saya maju dulu. Ya. Nah, setelah Lukas 2 ayat 19 itu, kalau kita maju lagi, di Lukas 2, perikop ayat 41 sampai dengan 51, adalah kisah Yesus berumur 12 tahun di Bait Allah. Jadi 2 kali Yesus ke Bait Allah, ketika berumur 8 hari, sesuai tradisi orang Yahudi, Yesus dibawa ke Bait Allah. Kemudian ada Simeon dan Hana yang menyambut Yesus. Ya, kita tidak membahas perikop itu karena Maria tidak berkomentar apa-apa di perikop itu. Ya, kita hanya membahas perikop di mana Maria betul-betul menyampaikan isi hatinya. Nah, ketika Yesus berumur 12 tahun di Bait Allah, Yesus juga dibawa ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Jadi Paskah di Yerusalem itu hari raya besar dan orang dari seluruh penjuru dunia akan datang ke Yerusalem. Kurang lebih samalah kalau ibadah hajinya orang ke Arab gitu ya.
kira-kira berkumpul orang dari seluruh dunia dan melakukan ritual-ritual. Kira-kira sama. Jadi bisa dibayangkan hiruk pikuknya orang, betapa banyaknya orang, dan Maria kehilangan Yesus itu sesuatu yang mungkin saja terjadi karena banyaknya orang berdesak-desakan, ya, sehingga bisa kehilangan Yesus. Ketika Yesus berumur 12 tahun, sehabis hari perayaan itu mereka berjalan pulang. Dan mereka tidak tahu bahwa Yesus sebetulnya tidak ikut pulang dengan rombongan, tapi tetap ada di bait Allah. Bisa aja kan bapaknya pikir, oh sama ibunya pikir, oh sama bapaknya, ya. Padahal Yesus tidak ada bersama dengan mereka. Sehingga mereka tidak menemukan dia dan kembali ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Saudara-saudara, perjalanan mereka itu kalau dari ayat 44, ya, mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari di antara kaum, keluarga, dan kenalan. Karena tidak menemukan dia, ayat 45, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Ayat 46, sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah. Jadi saudara-saudara, nyarinya aja 3 hari. Bisa dibayangkan, berjalan kaki, ya, mencari dalam kecemasan itu bikin deg-degan, ya. Saya pernah punya cerita, saya juga pernah punya anak, hampir anak saya yang paling besar, panggilannya Duta, ya, hampir 2 kali hilang, ya. Yang pertama di rumah sebetulnya. Saya sedang di kantor Bina Warga waktu itu, ada bapak, ada suami saya, dan ada pembantu, ya. Cuma pembantunya ngobrol, ya, pembantunya ngobrol, tidak tahu kalau anaknya tuh udah kemana begitu, ya. Ketika ditanya, Duta kemana? Pembantunya juga bingung, mana ya? Tadi ada di sini, gitu. Jadi pembantunya juga tidak tahu, dicarilah sampai diumumkan di masjid, ya, bahwa anak kecil usia berapa, karena waktu itu mungkin usianya masih batita gitu, ya. Ya pokoknya dicarilah. Panik, dan akhirnya ya Tuhan menolong, ada seorang naik motor dan anak saya dibonceng, tapi sudah bawa permen gitu, ya. Nggak tahu permennya dari mana dan bisa ketemu, bisa dikembalikan. Kalau tidak ya, wah, penyesalan yang luar biasa gitu, ya. Nah, jadi bisa dibayangkan kalau itu kan hilangnya beberapa jam. Kalau 3 hari, waduh, udah pingsan kali, ya, yang jadi orang tua kalau nyari anak 3 hari. Dan kira-kira itu yang terjadi dengan Maria dan Yusuf. Ketika mereka tidak menemukan dia, dan sesudah 3 hari mereka menemukan dia di bait Allah, sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan dan mengajukan pertanyaan. Maka, ayat 48, Lukas 2, ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka, lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau." Ini perkataan yang menunjukkan kekhawatiran, ya, menunjukkan, aduh, pasti orang tua ketemu anak senang banget. Tapi Mbok ya gitu, ya, kalau orang Jawa, Mbok ya, kamu sadar kamu nih udah dicari 3 hari. Mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku cemas mencari engkau. Mau menunjukkan kamu tuh bikin kita khawatir, kamu tuh bikin kita takut gitu, bikin kita cemas. Tapi apa jawab Yesus? Ayat 49. Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Wah, saudara, ini jawaban yang boleh dikatakan jawaban yang saklek gitu, ya, saklek. Saklek dalam pengertian Yesus tidak nggak bilang, aduh sorry, maaf, udah capek-capek nyari gitu, ya, nggak basa-basi lah, ya. Tapi langsung saklek dengan mengatakan,
Mengapa engkau mencari aku? Tidakkah engkau tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapa? Di sini, Yesus mau mengatakan bahwa aku adalah anak Bapa. Aku adalah anak Allah. Bukan sekedar anak Maria dan Yusuf. Dan aku harus ada dong di rumah Bapa. Di sini tempatku. Ya, di mana aku bisa mengajar, di mana aku bisa berdiskusi dengan alim ulama dan sebagainya. Ayat 50 dikatakan mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Sekalipun Maria mendengar berita malaikat ketika panggilannya, mendengar juga dari para gembala ketika Yesus lahir, tapi tetap proses untuk memahami siapa Yesus itu tidak gampang. Karena itu perkataan Yesus tidak membuat langsung mereka mengerti. Ya. Lalu ia pulang, Yesus tetap pulang bersama-sama dengan mereka ke Nazaret, ayat 51. Ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Jadi saudara-saudara, saat Yesus 12 tahun kembali disebut bahwa Maria menyimpan semua perkara itu dalam hatinya. Dalam arti apa? Maria tidak berkomentar lagi, Maria tidak memarahi Yesus atau Maria tidak merespon kata-kata Yesus, tapi menyimpan semua perkara itu dalam hatinya untuk apa? Untuk merenungkan, untuk kembali meyakinkan dirinya siapa Yesus, apa yang dia harus lakukan terhadap Yesus, bagaimana sikap dia sesungguhnya kepada Yesus. Jadi saudara-saudara, ini beberapa bagian yang kita lihat menunjukkan bagaimana Maria sebagai perempuan pilihan Tuhan juga berproses di dalam memahami rencana Tuhan, kehendak Tuhan, jalan Tuhan, dan siapa Yesus dalam prosesnya. Sehingga berulang kali dia mengatakan menyimpan semua perkara itu dalam hatinya dan merenungkannya. Yang kita perlu pahami ya mungkin dari sisi Maria adalah karakternya. Karakter Maria. Karakter yang paling utama ya percaya. Yang muncul ketika malaikat datang dengan berita kepada Maria pertama kali dan Maria mengatakan, jadilah padaku, aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataan. Maria percaya bahwa berita itu adalah berita panggilan Tuhan kepada dirinya, betul-betul dari Tuhan, dan karena itu ya jadilah kepada. Kalau dia nggak percaya, nggak mungkin dia bilang jadilah kepadaku. Ya, kalau nggak percaya ya nggak mau orang lain aja, jangan saya gitu ya. Tapi ketika dia percaya bahwa ini kehendak Tuhan, maka dia taat. Ya. Maria tetap rendah hati untuk memahami Yesus, ya. Dia tidak mengatakan aku kan ibu kamu, ya. Biasanya ada konotasi bahwa aku berhak mengatur anakku, gitu ya. Tetapi Yesus waktu usia 12 tahun justru menunjukkan aku nih anak Bapakku dan aku harus ada di rumah Bapakku. Dan di situ Maria belajar untuk mengenal Yesus dengan segala kedaulatan Yesus ya sebagai anak Allah. Pasrah berserah pada Tuhan itu jelas di dalam proses ketika dia mengandung, ketika dia menjalani kesulitan-kesulitan, harus mengungsi ke Mesir dan sebagainya. Rela berkorban pasti ya, sebab ketika dia mengandung Yesus maka resikonya, konsekuensinya harus dia tanggung. Ya, untung bahwa Yusuf diingatkan juga oleh malaikat Tuhan untuk tetap menikahi Maria. Ya, karena itulah yang Tuhan mau. Sebab anak itu adalah anak yang dikandung oleh Roh Kudus. Dan Maria rela berkorban untuk menjalani. Dan rela berkorban ini juga terus sampai dia melihat kematian Yesus. Maria adalah setia. Orang-orang yang ada di kaki Yesus ketika dia di kayu salib
Salah satunya adalah Maria, ibu Yesus. Ya. Dan saudara-saudara, kesetiaan Maria ditunjukkan sampai akhir. Itulah sebabnya salah satu perkataan Yesus disalib, Yesus berbicara, "Ibu, inilah anakmu, inilah ibumu." Dia lagi ngomong ke siapa? Yesus lagi ngomong kepada murid yang terkasih, satu-satunya murid yang menemani Yesus di kayu salib adalah Yohanes, murid yang sangat dia kasih. Dan itu Yesus berkata kepada Yohanes, "Inilah ibumu, ibu inilah anakmu." Dia berkata bahwa ya, jadikanlah Yohanes itu anaknya. Berarti Yohanes inilah ibumu, kamu juga harus merawat ibu. Sekalipun Yesus adalah anak Allah, tapi Yesus juga menghormati dan menyayangi ibu duniawinya, yaitu Maria. Dan kata-kata terakhir Yesus adalah menitipkan ibunya kepada Yohanes, supaya Yohanes juga memperhatikan dan merawat ibunya, karena dia tidak akan lama lagi ada di dunia ini. Jadi saudara-saudara, ini karakter Maria. Lalu apa teladannya bagi kita? Saya selesaikan dulu ya, tinggal 2 slide terakhir atau 3 slide terakhir. Nanti kalau ada yang mau bertanya silakan. Apa teladannya bagi kita? Para perempuan masa kini. Teladan bagi kita dari Maria adalah bagaimana kita merespon panggilan Tuhan dengan sikap seperti Maria. Sikap apa? Sikap taat. Maaf, ada kipas dari bersin terus. Merespon panggilan Tuhan dengan sikap taat, tidak menolak atau mengabaikan panggilan Tuhan. Dan ini menjadi bagian penting. Panggilan Tuhan tuh banyak ya bentuknya. Kalau Maria panggilan yang luar biasa, ya, yang tidak akan pernah dimiliki oleh perempuan manapun di atas muka bumi ini. Karena cuma 1 kali kan Yesus lahir ke dunia ini sebagai juru selamat. Tapi panggilan Tuhan dalam hidup kita banyak. Panggilan Tuhan untuk melayani, panggilan Tuhan untuk memperhatikan orang lain, panggilan Tuhan untuk tugas-tugas khusus yang Tuhan percayakan kepada kita. Gimana sikap kita? Jadilah seperti Maria, yang memposisikan dirinya sebagai hamba, sehingga dia tidak menolak. Tapi jadilah padaku menurut perkataan. Lalu yang kedua, teladan bagi kita selalu mencoba memahami perkara-perkara dengan perenungan diri. Tidak bersungut-sungut. Tidak mudah protes. Sudah ada banyak perkara A, B, C, D, E, sampai Z yang terjadi dalam kehidupan kita every day, every day, every week, every month, gitu ya. Oh, ada 1001 urusan para perempuan. Gimana kita menghadapi perkara-perkara itu tidak dengan emosi tinggi, tidak dengan sungut-sungut, tidak dengan pemberontakan atau protes. Tapi mungkin ada baiknya kita juga punya waktu untuk merenung. Saya seringkali bilang, kalau olahraga itu ada time out ya, basket, sepak bola, badminton juga ada, hampir semua olahraga ada time out. Kalau time out itu waktu untuk berhenti dari aktivitas bermainnya, kemudian beristirahat, boleh minum, menyeka keringat, ya. Lalu biasanya pelatih akan memakai waktu itu untuk atur strategi. What next? Habis ini ngapain? Harusnya bagaimana supaya bisa menang, gitu ya. Nah, dalam hidup ini yang 24 jam setiap hari, kita butuh juga waktu time out. Saya nggak tahu waktu time out-nya kapan. Tiap orang lain-lain. Tapi ketika Anda sedang emosi tinggi, misalnya ya, baru pulang dari mana gitu, udah seharian pergi, baru pulang, capek, macet, lapar, ya, sampai ke rumah, lihat rumah berantakan,
anak-anak mungkin belum bikin PR gitu ya. Wah, cucian seabrek-abrek gitu. Biasanya apa yang terjadi? Wah, langsung tekanan darah naik gitu ya. Emosi naik dan yang keluar arti biasanya apa? Ngomel. Ya. Wow, gitu ya. Mungkin begitu. Disitulah saatnya kita butuh time out. Time out. Take time. Berapa lama take time-nya? Ya tiap orang lain-lain. Ada yang menghitung sampai 3, ada yang menghitung sampai 10, ada yang butuh 10 menit, ada yang butuh 15 menit. Ada yang bentuknya minum air biar segar dulu. Ada yang saya mandi dulu deh biar fresh. Ada yang saya take time, saya berdoa dulu. Ya. Supaya apa? Supaya saya tidak salah merespon, supaya saya jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang menyakiti, melukai, yang saya sesali kemudian. Ingatlah Maria, pada saat-saat di mana Anda mungkin merasa bisa tersinggung. Ya, perkataan Yesus yang ketika 12 tahun itu bisa membuat orang tersinggung. Seorang tua tersinggung oleh karena kata-kata anak. Tapi Maria menyimpan segala perkara itu dalam hatinya dan merenungkan. Dia tidak membalas, dia tidak berkomentar, tapi dia menyimpan dan merenungkan. Lalu yang ketiga teladan bagi kita adalah menjalani hidup dalam kesetiaan penuh. Setia sampai akhir. Sebagai istri, perempuan bisa menjadi istri. Setia sampai akhir. Dengan orang yang kita pilih, dengan orang yang Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita, karena perjumpaan laki-laki dan perempuan, saya yakin ada peran Tuhan di dalamnya. Bagaimana kita setia sampai akhir. Saya mungkin tahun ini sudah 32 tahun menikah. Mungkin ibu-ibu yang lain ada yang lebih lama tahun pernikahannya, ada yang mungkin kurang dari saya. Berapapun tahun pernikahan kita, panggilan kita adalah setia. Dan bagaimana kita menjalaninya dengan setia, sekalipun ada tantangan, ada kesulitan, ada penderitaan, ada godaan. Nah, disitulah kita belajar seperti Maria. Punya iman, punya kerendahan hati, ya, punya kepasrahan penuh kepada Tuhan, dan keyakinan juga bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Roma 8 ayat 28. Ayat yang mungkin menurut saya perlu dihafal ya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Apapun bentuknya, kalau itu adalah panggilan Tuhan, kalau itu adalah kehendak Tuhan, maka Tuhan akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk ujungnya mendatangkan kebaikan. Jadi kita harus meyakini bahwa panggilan Tuhan, kehendak Tuhan, ujungnya itu harusnya baik. Yang kita perlu lakukan adalah mengasihi Tuhan, meyakini Tuhan, dan menjalaninya bersama dengan Tuhan. Supaya rencana Tuhan bisa jadi rencana kita. Ya, seiring berjalan bersama. Dan ujungnya kita bisa melihat Tuhan itu baik. Ujungnya itu segala sesuatunya baik. Ya. Dan itu yang dialami oleh Maria. Dan ujungnya, kata-kata dari Mother Teresa, dia mengatakan, dalam kehidupan ini kita tidak dapat selalu melakukan hal yang besar. Tapi kita dapat melakukan banyak hal kecil dengan cinta yang besar. Saudara-saudara, mungkin kita tidak mendapat peran sebesar Maria sebagai ibu sang juru selamat. Tapi who knows ya, anak yang kita lahirkan kelak bisa menjadi leader, pemimpin. Mungkin bisa menjadi gubernur atau presiden mungkin. Indonesia tahun 2050 mungkin. Ya, presidennya bisa orang Kristen, saya nggak tahu ya.
bisa menjadi seorang CEO yang punya anak buah yang banyak, yang harus menghidupi banyak orang, yang bisa menjadi berkat bagi banyak orang, bisa menjadi seorang leader yang menginspirasi, who knows, ya. Yang kita bisa lakukan adalah lakukan dengan cinta yang besar. Ketika kita merasa bahwa yang kita lakukan adalah cuma hal kecil, tapi lakukan dengan cinta yang besar. Supaya itu bisa menjadi sesuatu yang jadi berkat bagi banyak orang. Ya, saya stop share sampai di sini. Mungkin kesempatan untuk kita berdiskusi atau ada pertanyaan atau ada komentar, silakan. Ya, silakan Ibu-ibu tercinta. Maaf saya harus off cam, saya ternyata nggak kuat juga nih internetnya. Tadi sempat ketendang juga saya. Iya. Nggak apa-apa ya, maaf. Ya, mungkin adakah ibu-ibu yang ingin menyampaikan hasil perenungannya setelah mendengarkan beberapa uraian tentang bagaimana sosok Maria, apakah kita sudah bisa menjadi sama, minimal mendekati dengan sosok Maria yang sudah kita pelajari tadi. Kita taat, ataukah kita juga punya pergumulan sendiri kalau kita ingin menjadi seperti Maria mungkin ya. Kalau tadi mungkin mendengar penjelasan dari Ibu Mel, kayaknya kok gampang ya, menjadi Maria itu kok gampang-gampang aja, hanya bisa taat. Lalu kalau ada masalah apa-apa, ya kita mengambil waktu untuk merenungkan persoalan yang sedang terjadi. Lalu juga kita berusaha untuk menjadi setia sebagai istri, sebagai ibu, bagi anak-anak, atau sebagai apapun yang menjadi peran kita. Kedengarannya kok gampang, tetapi mungkin di dalam kenyataan hidup ini, mungkin banyak hal yang kita nggak sanggup untuk melakukan, atau mungkin kita sudah melakukan itu. Mungkin ibu-ibu bisa sharing yang sudah punya pengalaman yang bisalah menjadi berkat bagi orang lain. Kalau sebagai contohnya misalnya, kalau saya sendiri sering mendengar penjelasan Bu Mel tadi, saya jadi ingat ini sinetron-sinetron. Kalau kadang-kadang suka nonton juga tuh, bukan sengaja nonton sih sebenarnya, tapi kadang channelnya masuk ke situ Indosiar sih yang banyaknya ya. Kebanyakan itu istri-istri kok kayaknya sering banget jadi istri yang ditindas lah oleh suaminya, tapi dia tetap sabar, tetap menjalani perannya sebagai istri, sebagai ibu. Nggak tahu kenapa tiba-tiba kok saya terpikir aja, apa mereka itu bisa, mereka sudah menjadi Maria juga ya. Artinya kan seperti itu ya, kayak tadi penjelasan Bu Mel, lakukanlah hal-hal yang seperti apa yang diinginkan Tuhan, menjadi taat. Kalau kita menjadi istri, kita taatlah kepada suami, kita setialah untuk melakukan peran kita sebagai orang tua bagi anak-anak dengan apapun kondisi anak kita gitu ya. Nah, itu sih terlintas aja ya. Berarti kalau mereka itu kan, kalau saya suka dengar sih Indosiar itu menjadi TV yang kalau kita mau ngomong soal azab, kalau orang sana bilang ya, itu tuh di situ kan. Nah, saya kapan itu pernah sempat nonton, kok istrinya kok sabar banget ya, udah digimanain sama suaminya, kok mereka tetap aja setia, mereka tetap jalani penderitaan itu. Kira-kira mungkin apa seperti itu, mau gimana ya, Kumel? Iya. Ya, Bapak, Ibu, para perempuan GKI Kowis. Harapannya sih kita tidak usah mengalami penindasan. Harapannya. Iya. Tapi secara pribadi ya, ini saya share sedikit ya. Secara pribadi, saya pernah memiliki seorang ibu. Bukan pernah ya, ibu saya. Tapi sekarang udah almarhumah. Ya. Ibu saya adalah seorang perempuan yang biasa. Biasa tuh dalam arti SD pun tidak tamat. Ya, zaman orang tua saya tuh, ibu saya SD tidak tamat, ayah saya cuman SMP mulu. Jadi SMP cuma sampai SMA. Ya, jadi tidak sarjana. Ibu saya ibu rumah tangga biasa, tidak bekerja. Ya, bukan siapa-siapa lah. Dan boleh dikata
ketika saya kecil saya melihat bagaimana ibu saya mengalami kekerasan dalam rumah tangga ya. Dan itu cukup membekas ya kepada saya sebagai anak atau kakak-kakak saya. Apalagi saya anak bungsu ya. Jadi kalau ada apa-apa saya kan ngelendotnya sama mama. Ya, paling dekat sama ibu saya lah. Jadi kalau ibu saya menangis, pasti saya ikut nangis begitu ya. Kalau ada apa-apa, pokoknya saya paling merasa. Dan itu juga menjadi salah satu hal yang menginspirasi saya untuk sekolah teologi. Saya mencari jawaban kenapa orang benar menderita, ya. Kenapa ibu saya itu orang yang baik, ramah, rajin berdoa, ya, rajin bitstorm, ngumpulin anak-anaknya untuk doa pagi, ya, nggak pernah jadi penatua sih, nggak nyampe ya. Cuman orang yang sangat baik dan semua orang yang kenal dia akan mengatakan dia baik, ya. Jadi saya bertanya, mengapa sih orang baik itu menderita? Sehingga skripsi saya tentang kitab Habakuk. Mengapa orang benar menderita? Tapi satu hal yang saya pelajari dari ibu saya adalah dia setia. Artinya, ya sebetulnya kita tidak mau menderita dong. Kalau boleh sih kita jangan sampai hidup dalam penderitaan terus-menerus. Pastinya harus ada upaya-upaya yang kita lakukan, ya karena itu ada undang-undang KDRT supaya jangan sampai orang mengalami seperti itu. Dan yang dilakukan ibu saya dan kami sebagai anak-anaknya adalah mendoakan ayah kami supaya Tuhan mengubahkan dia. Tapi setelah saya belajar, setelah saya agak dewasa, saya juga dari marah, ya, tidak suka, sampai saya belajar mengasihi ayah saya karena apa? Karena saya tahu kemudian bahwa dia tidak dibesarkan oleh orang tuanya, tapi dibesarkan oleh kakaknya karena orang tuanya sudah meninggal ketika dia kecil. Sehingga saya pikir dia tidak tahu bagaimana kasih orang tua. Dia tidak mendapatkan kasih orang tua, sehingga mungkin juga dia tidak tahu bagaimana memperlakukan orang lain dengan penuh kasih. Nggak punya model begitu ya, kira-kira seperti itu. Nah, apakah pertanyaannya Bu Evi adalah, apakah sebagai perempuan kita menjadi Maria yang ya udah pasrah sumerah dan ya pokoknya jalanin aja gitu ya. Kalau itu yang namanya kesetiaan dan kesabaran ya begitu. Apapun yang dihadapi, kesulitan apapun yang dihadapi, tetap konsisten dengan kesetiaan apa yang sudah dijanjikan dan panggilan. Tapi kita kan tidak menyerah pada keadaan. Tapi kita juga bisa mengupayakan banyak hal ya. Satu, mendoakan. Itu yang bisa mengubah orang kan doa ya. Yang kedua ya melakukan berbagai cara untuk misalnya kalau dalam hidup berkeluarga ya mungkin ada saat-saat ketika sedang cooling down gitu ya, bisa berbicara terbuka dari hati ke hati, mengupayakan supaya ada saling pengertian dan sebagainya, itu tetap harus diupayakan. Kira-kira begitu Bu Evi? Iya Bu. Ya. Itu hanya kebayang aja sih. Semoga sih kita di sini juga nggak ada yang pernah merasakan itu. Itu mah hanya sinetron. Berharap sih itu hanya sinetron yang supaya laris manis ininya stasiun TV-nya. Tapi juga mungkin di balik itu ada hal lain yang kita bisa pelajari bersama mungkin ya. Gitu ya. Silakan ibu-ibu kalau misalnya memang ada suatu hal yang bisa dibagikan. Atau justru ibu-ibu ingin mempertanyakan sesuatu, mumpung ada Bu Mel, kita masih punya waktu untuk bersama belajar juga. Mungkin dari sharing salah satu ibu-ibu di sini mungkin bisa menjadi bahan pembelajaran juga bagi kita yang hadir. Monggo. Adakah? Jangan sampai nanti Bu Mel yang bertanya nih.
Saya mungkin Bu Evi. Oh iya. Saya mau sebenarnya sih apa ya? Bukan yang menarik tuh pernyataan yang berulang-ulang tadi yang Bu Melani juga sampaikan tentang ketaatan, kesetiaan gitu. Dan Maria memang kita lihat sisi itu ada dalam diri Maria. Jelas gitu, walaupun memang kisah tentang Maria nggak terlalu banyak dituliskan dalam Alkitab. Cuman kalau untuk menarik ke kehidupan kita sekarang yang bikin penasaran sebenarnya, yang bikin penasaran karena kalau kalau ditanya mau setia nggak, mau gitu, mau setia, mau taat nggak, mau. Tapi bagaimana caranya gitu mengembangkan sikap taat setia seperti Maria itu yang kadang gimana ya Maria bisa lakukan semuanya itu gitu. Kalau misalnya pernah diskusi sama teman-teman gitu ya konteks budayanya beda. Dulu perempuan ya manut gitu. Kalau sekarang mungkin kita punya banyak pilihan-pilihan gitu kan untuk bersikap ya nggak terlalu taat, kira-kira seperti itu atas nama kesamaan hak atau apalah gitu namanya gitu ya. Nah tapi yang pasti kalau saya pribadi misalnya saya percaya sama Alkitab gitu. Saya percaya bahwa tokoh-tokoh Alkitab itu adalah orang-orang yang Tuhan izinkan mengalami itu untuk kemudian kita yang hidup sekarang tuh kita teladani gitu hidupnya. Nah, bagaimana ya kira-kira Bu Melani membangun ya, mengembangkan kira-kira ya, membentuk sikap taat itu di dalam kehidupan kita. Maksudnya langkah-langkah apa kira-kira mungkin yang bisa kami kaum perempuan saat ini lakukan untuk bisa menjadi seorang yang taat itu tadi. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk pertanyaan Bu Evita. Betul bahwa kita semua maunya begitu. Semua karakter yang tadi Maria kita kalau perlu kita punya semua, ya. Sebagai perempuan dan karakter itu sangat akan membangun kita. Tapi bagaimana caranya untuk bisa seperti itu? Itu persoalannya, ya. Ya, membangun karakter itu, saudara-saudara, karakter itu dibangun dari kebiasaan. Ya. Habit yang biasa sehari-hari dilakukan terus lama-lama itu jadi karakter. Karakter itu dari kata Yunani karasein. Karasein itu artinya mengukir. Sesuatu yang diukir itu, kalau Anda punya ukiran di rumah dari kayu jepara atau mungkin aksesori rumah, itu ukiran itu nggak akan hilang kan? Sekali diukir ya tetap dia akan begitu. Nah, membangun karakter itu memang nggak sekali, ya saya mau, udah, nggak bisa. Karakter itu dibangun dari kebiasaan. Lakukan lagi, dan lagi. Terus menerus lagi. Akhirnya, ya itu udah jadi part of me. Menjadi bagian dari diriku. Nah, persoalannya adalah, apakah kita mau menjadikan pilihan karakter atau sikap itu menjadi kebiasaan kita? Atau tadi, ya kita punya kemauan kita sendiri dong. Kita punya pikiran kita sendiri dong, kita punya kesukaan kita sendiri dong, sehingga ya belum tentu itu jadi pilihan. Kalau tidak menjadi pilihan kita, tidak dilakukan dengan lagi, dan lagi, nggak bisa jadi karakter. Karakter itu membutuhkan apa? Latihan. Latihan itu karena kebiasaan. Nah, bagaimana supaya karakter itu menjadi bagian dari diri kita? Memang mulai dari konsep. Maria, kenapa bisa melakukan itu? Karena konsep dirinya, saya ini hamba. Saya bukan Tuhan. Saya ini hamba Tuhan. Tuhan yang jadi Tuhan, my Lord, gitu ya. Kalau Tuhan yang menjadi Tuhanku, maka bukan apa yang saya mau, tapi apa yang Tuhan mau, itulah yang saya lakukan. Jadi konsep, memang kalau kita bicara hak asasi manusia, ya terserah saya dong. Itu hak saya. Itu
saya kan boleh dong punya keinginan, gitu ya. Itu bicara soal hak asasi. Tapi dalam konsep spiritual, ya, kita menempatkan diri kita dalam dalam kesadaran bahwa kita ini adalah hamba Tuhan. Kita ini adalah anak Tuhan. Maka apapun yang kita lakukan, cek and recheck, cross check dulu, cocok nggak sama kehendaknya Tuhan. Sebab firman Tuhan juga membedakan bagaimana anak Tuhan dengan anak dunia ini. Ada bedanya. Nah, oleh karena itu, gimana caranya supaya kita bisa berkarakter itu, konsep bahwa saya adalah hamba Tuhan, itu juga harus menjadi konsep kita. Hidup kita tidak selama-lamanya di dunia ini. Dan kita ini sudah dibeli dengan harga yang lunas dibayar. 1 Korintus 2. Dengan darah Kristus. Karena itu muliakanlah Tuhan dengan tubuh kita, dengan hidup kita. Karena itu kita menyadari, saya ini hamba Tuhan, hidupku ini bukan hanya milikku, tapi milik Tuhan, maka saya harus melakukan apa yang Tuhan mau. Dan disitulah ada menyangkal diri. Menyangkal diri itu bukan semua yang saya mau, yang saya lakukan, tapi saya harus lakukan ini karena ini yang Tuhan mau. Walaupun mungkin tidak enak bagi saya, tapi karena ini yang Tuhan mau, saya lakukan. Dan percayalah, ujungnya tadi Roma 8 ayat 28, kalau kita mengasihi Tuhan, itu khotbah dua minggu lalu ya, saya khotbah di Agus Salim. Jikalau engkau mengasihi aku, maka kamu akan menuruti perintahku. Nah, pertanyaannya, kita mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita akan menuruti perintah Tuhan, dan Roma 8 ayat 28 mengatakan, Allah akan turut campur dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ujungnya happy ending, ujungnya indah, ujungnya baik, gitu ya. Walaupun kita harus mengalami sesuatu yang mungkin tidak menyenangkan awalnya. Jadi bagaimana supaya itu menjadi milik kita? Satu, konsepnya adalah kita hamba Tuhan, kita ini anak Tuhan, kita ini mau mengasihi Tuhan, jadi harus taat kepada Tuhan. Lakukan lagi, dan lagi. Biasakan untuk kita mengambil pilihan-pilihan sesuai dengan yang Tuhan mau. Ujungnya akan menjadi baik dan indah bagi kita. Kira-kira begitu? Menjawab ya, kita ya. Ada lagi kah teman-teman ibu-ibu sekalian? Berarti kalau memang bisa, itu dari tadi juga saya coba merenungkan bahwa Maria perempuan yang menyimpan segala perkara dalam hatinya, itu berarti maksudnya dia nggak protes gitu ya, Mel ya, dia nggak pernah protes, dia pokoknya apapun apa yang Tuhan perintahkan, ya sudah itu dikerjakan gitu ya, artinya kan begitu ya, artinya bukan berarti bahwa kok dia nggak minta pendapat dulu sama yang lain misalnya gitu kan. Kalau kayak sekarang ini mungkin saya kalau mau apa-apa biasanya saya suka diskusi dulu, entah sama suami kah atau sama siapa, tapi paling enggak kalau punya permasalahan biasanya kan nggak nyimpen sendiri ya, itu pengertian saya sih, menyimpan segala perkara dalam hatinya berarti itu langsung istilahnya cuman dia berhubungan langsung dengan Tuhan gitu ya, lalu dia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Oke, baiklah, itu pengertian dari saya. Mungkin adakah pendapat atau komentar dari ibu-ibu yang lain terkait tema, boleh terkait pergumulan yang dihadapi saat ini juga mungkin bisalah kita saling berbagi. Silakan. Saya mau tanya, Bu. Tadi dibilang bahwa Maria itu menyimpan segala perkara di dalam hatinya.
dalam pengertian ini, apakah itu maksudnya bahwa kita itu kalau ada semua persoalan itu harus kita simpan, tidak boleh kita bicarakan, misalnya dengan suami kah, gitu kan? Atau misalnya dengan anak, harus kita keep sendiri gitu, Bu. Konteksnya ke situ maksudnya gimana ya, Bu? Segala perkara disimpan sendiri gitu. Oke. Iya. Ini Ibu Irina Gultom ya. Ya, Bu. Sekaligus ada di chat itu ada dari Ibu Kartika, menyimpan segala perkara dalam hati, tapi jika masalah terlalu berat dan tidak mampu menanggung sendiri, bisa beresiko luka batin. Gimana nih Bu? Nah, ya, kurang lebih Bu Kartika ada pertanyaan yang yang mirip lah dengan pertanyaan Bu Irina. Ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Apakah sikap Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya itu berarti kita harus simpan sendiri, keep for myself, nobody knows, gitu ya. Nggak usah orang lain tahu, suami nggak usah tahu, anak nggak usah tahu, dan sebagainya. Nah, saya tidak mengartikan seperti itu. Mari kita melihat konteks Maria, ya. Maria, kata-kata menyimpan segala perkara dalam hatinya itu ketika para gembala datang dan menceritakan bahwa ada malaikat bilang kamu akan melihat bayi itu dalam palungan, dibalut dengan kain lampin, dan terbukti. Diceritakanlah para gembala bahwa kejadiannya seperti itu. Lalu Maria menyimpan. Oh, berarti Yesus adalah juru selamat, bukan hanya kata malaikat kepada saya, tapi juga kata gembala itu. Jadi semakin dikonfirmasi. Lalu ketika Yesus 12 tahun, Yesus bilang, mengapa kamu mencari aku? Ini kan rumah Bapakku, aku kan harus ada di rumah Bapakku. Maria menyimpan perkara itu dalam hati. Jadi tentunya konteks Maria ini tidak sama dengan konteks keseharian kita. Ya, konteks Maria ini menyimpan segala perkara dalam hatinya itu dalam konteks ketika dia mencoba memahami bahwa Yesus itu bukan sekedar anak manusia biasa. Ya, Maria kan belum bisa sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Karena dia seorang ibu yang melahirkan, sekalipun dikandung oleh Roh Kudus, tapi kesadaran bahwa Yesus adalah Tuhan itu belum muncul. Ketika lahir sebagai bayi, ketika 12 tahun juga belum. Baru terlihat ketika Yesus 33 tahun atau 30 tahun. Ketika Yesus mulai melayani, melakukan mukjizat-mukjizat, ya, barulah kelihatan ketuhanan Yesus. Jadi, Maria menyimpan segala perkara dalam hatinya dalam konteks untuk memahami siapa itu Yesus. Nah, ini konteksnya, ya. Nah, apakah kita sebagai para perempuan juga sebaiknya menyimpan segala perkara dalam hati kita dan tidak ngomong sama suami dan anak dan siapa? Menurut saya tidak begitu. Satu, sebagai perempuan ini kan perannya ganda ya. Sebagai istri iya, sebagai ibu iya, sebagai saudara, sebagai ya macam-macam lah. Sesuai dengan peran kita. Nah, kita punya peran yang banyak. Saya nggak tahu, kalau sebagai bapak, mikirin sebagai ayah, sebagai lebih banyakan mana sama peran kita. Kayaknya sih lebih banyak peran perempuan sih, kayaknya ya. Menurut saya, karena kita lebih care, perhatian, dan sebagainya. Banyak sekali urusan yang kita harus tangani sebetulnya. Ada hal-hal, saya katakan, underline, ada hal-hal yang mungkin kita bisa keep for myself. Kalau kita ngomong juga, mungkin dia nggak tahu dia itu bisa suami kita atau dia anak kita. Ada hal-hal yang mungkin nggak bisa dikatakan itu hanya urusan saya sama Tuhan. Ya, itu keep for yourself. Keep for myself.
Tapi dalam hubungan suami istri, dalam rumah tangga, kita sudah tahu dalam pembinaan pranikah bahwa komunikasi itu penting. Sebaiknya dia tahu. Suami saya bilang sama saya ini bukan malaikat. Walaupun suami saya pendeta, anak saya juga yang paling besar sekarang sudah jadi pendeta. Saya tidak bisa katakan bahwa kamu seharusnya tahu. Enggak. Suami saya bilang, saya bukan malaikat. Kalau kamu nggak ngomong, saya nggak tahu. Jadi dalam komunikasi suami, istri, orang tua, dan anak, ya kalau ada hal-hal yang seharusnya kita bicarakan bersama, ya saya katakan pada timing yang tepat, dengan cara yang tepat, supaya bisa tersampaikan, tidak ada salah mengerti, itu poinnya. Jadi, menyimpan segala perkara dalam hatinya bukan berarti kita tidak boleh cerita sama suami dan anak. No. Sekali lagi saya garis bawahi, no. Tapi ada saat-saat, mungkin ada hal-hal yang mungkin kita keep by myself. Kalau saya sebagai pendeta, ada orang yang curhat sama saya, anggota jemaat, buka cerita kehidupannya, cerita pergumulannya, itu saya keep for myself. Suami saya pun tidak tahu. Karena saya sebagai pendetanya, gembala sidangnya, punya rahasia jabatan. Saya keep for myself. Dan saya berseru sama Tuhan, tolong dia, gitu ya, dalam kesulitan dia. Suami saya kalau saya ada percakapan juga nggak nanya, tadi ngobrolin apa sih, enggak. Saya nggak nanya persoalan dia dengan jemaatnya, dan saya juga tidak mau ditanya persoalan saya. That's it for myself. Dan itu urusan saya dengan Tuhan. Jadi ada hal-hal yang memang keep for yourself, dan itu hanya hubungan saya sama Tuhan. Tapi dalam urusan keluarga, komunikasi suami istri, komunikasi orang tua dan anak, itu harus ada timbal balik, harus ada dialog, ya. Jadi seperti chat tadi, Ibu Kartika tadi, kalau masalahnya terlalu berat, tidak mungkin ditanggung sendiri, bisa beresiko luka batin, ya jangan dong. Kalau Anda bisa hancur sendiri, jangan. Anda harus butuh orang lain, Anda butuh konsul pada orang lain, ya sharing, ya minta tolong, ya ceritakan. Jangan sampai Anda luka sendiri dan kemudian Anda hancur sendiri, jangan. Anda perlu ditolong, Anda perlu bercerita. Curahkanlah isi hatimu pada orang yang tepat. Nah, kira-kira begitu Ibu Irina dan Ibu Kartika? Ya. Ini saya menjawab chat berikutnya nih, ya Bu Evi ya. Ada chat dari Ibu Natasha. Siapa yang jadi tempat curhat? Maria. Oh. Siapa yang jadi tempat curhat Maria? Itu pertanyaannya. Pertanyaan berikut dari Bu Ririn, sebaiknya kalau mau curhat secara Alkitab ke siapa ya Bu? Lalu Bu Uti, menyimpan perkara dalam hati termasuk sikap mempertimbangkan segala sesuatu dengan bijak, misalnya tidak menjelek-jelekan suami sendiri, anak sendiri di depan orang lain, karena itu bisa berarti menjatuhkan nama, karir orang terdekat, bahkan diri sendiri. Yes, saya setuju dengan pendapat Ibu Uti. Ya, memang tidak semua hal bisa kita ceritakan. Ada hal-hal yang memang kita harus simpan dalam hati. Ya, menjaga rahasia suami istri, orang tua dan anak. Ya, nggak bisa. Oh, anak saya memang begini, sakit hatinya tuh. Ya, dijelek-jelekin setiap ada tamu datang, diceritain kejelekan anaknya juga sakit hati. Ya, jadi ada hal-hal yang ya udah orang lain nggak perlu tahu, itu cuma saya sama Tuhan aja. Ya, saya setuju dengan Bu Uti statementnya. Bu Natasha, siapa yang jadi tempat curhat Maria ya? Kalau dalam cerita Alkitab kita Elizabeth. Sebab setelah berita malaikat kepada Maria bahwa dia akan mengandung, maka Maria pergi ke Elizabeth, kerabatnya itu. Dan ketika Maria berkunjung kepada Elizabeth, anak dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan. Sehingga Elizabeth juga memuji-muji Tuhan.
Ya, diberkatilah engkau ya di antara semua perempuan. Jadi tempat curhat Maria siapa? Elisabet. Ya, yang jelas-jelas dalam Alkitab disebut. Lalu sebaiknya kalau mau curhat secara Alkitab ke siapa ya, Bu? Kalau mau curhat secara Alkitab, ya menurut saya kalau Anda curhat, curhatlah kepada orang yang Anda bisa percaya. Saya tidak mengatakan ada orang yang tidak bisa dipercaya, tapi artinya Anda sendiri lebih serak gitu. Ya, entahkah ke pendeta bisa, entahkah ada yang mau curhat ke penatua karena mungkin lebih enak curhatnya, mungkin juga bisa. Tapi orang yang bisa Anda percaya. Keep for himself atau herself. Dan cerita Anda tidak tersebar kemanapun. Curhat itu satu, Anda didengar, tujuannya kan? Kedua, Anda diberikan arahan apa yang harus dilakukan. Bagaimana solusinya? Ya, curhat kan bukan cuman cerita doang, tapi ingin dong dapat nasihat bagaimana solusinya. Kan kita curhat untuk mencari solusi. Ya. Bukan curhat untuk kemudian dibela, kemudian didukung. Iya benar, memang gitu. Itu kadang juga curhat yang seperti itu tidak bijaksana, ya. Orang yang mendengar curhat Anda harus bisa objektif. Tidak cuma membela Anda. Kalau itu subjektif, ya. Tapi menempatkan Anda pada posisi yang tepat dan bisa secara objektif memberikan nasihat. Nah, carilah orang yang seperti itu. Jangan cuman ngebelain Anda, kemudian, iya benar, memang gitu. Wah, itu manas-manasin namanya. Ya. Tapi orang yang bisa menempatkan diri secara objektif, melihat masalah Anda dengan siapapun, dan kemudian memberi nasihat yang bijak. Carilah orang yang bisa seperti itu. Ya, bisa di gereja, bisa di keluarga, saya nggak tahu di mana, ya, tapi itu untuk Ibu Evita. Kemudian Ibu Skider, mungkin itu sebabnya istilah ngopi cantik hanya untuk wanita ya. Iya kali. Ngopi cantik ya Bu Skider ya. Kopinya kopi latte. Saya nggak tahu juga ya. Namanya ngopi cantik, kalau ngopi cantik buat bapak-bapak. Gitu ya. Oke. Satu lagi pertanyaan dari Ibu Natasha. Wah, menarik ya Bu. Istilahnya Maria sama Elisabet itu senasib gitu ya. Lebih memahami kondisinya. Selain itu Maria percaya sama Elisabet sehingga ia nyaman berbagi tentang rahasia-rahasianya. Makasih ya Bu pencerahannya. Oke, ini nggak pertanyaan. Ini bukan pertanyaan tapi penegasan. Oke, semua chat sudah saya jawab. Ada lagi? Mungkin cukup kali ya Bu. Ya. Waktu kita sudah hampir habis. Gitu ya Ibu-Ibu sekalian, kalau tadi sudah ada waktu untuk kita diskusi, tapi mungkin sekarang saatnya kita masing-masing merenungkan apa yang sudah tadi disampaikan oleh Bu Mel, bagaimana kita mau menjadi sama seperti Maria, perempuan yang menyimpan segala perkara dalam hatinya, tentunya dalam tanda kutip ya, seperti tadi sudah dijelaskan bahwa bukan menyimpan lalu akhirnya menjadi merusak diri sendiri karena terlalu banyak rahasia yang disimpan sendiri yang harusnya bisa dibagikan dengan orang lain, tetapi maksudnya adalah bagaimana kita mungkin mau siap dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, apapun tantangannya, ya itu kita simpan dan kita gumuli bersama dengan Tuhan. Seperti itu ya. Mari kita bersama-sama merenungkan diri kita masing-masing. Apakah kita sudah menjadi Maria-Maria di zaman sekarang? Atau kita baru mau memulai untuk menjadi seorang Maria? Atau kita sudah menjadi seorang Maria? Tetaplah terus menjadi Maria-Maria zaman sekarang. Iya, begitu ya. Bu Jadi, Evi, ya Bu Ririn. Kalau pendetanya cowok berarti sama ibu gembalanya ya, ibu istrinya pendeta. Curhatnya maksudnya. Boleh. Siapapun. It's okay. Boleh, Bu. Ya, makasih, Bu. Itu pertanyaan terakhir mungkin ya. Kalau misalnya nanti ada pertanyaan lagi mungkin bisa disampaikan melalui pengurus
kaum perempuan aja ya di gereja. Karena nanti itu pasti akan diteruskan kepada Ibu Mel ya. Kita akan ditutup dengan doa penutup. Mungkin saya minta kesediaan Bu Pendeta Melani untuk menutup kita dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, kami boleh bersyukur untuk kesempatan pada siang hari ini kami merenungkan tentang Maria. Tidak mudah untuk menjadi seperti Maria, yang senantiasa siap untuk melakukan panggilan Tuhan, dan selalu menyimpan segala perkara, tidak mudah protes, dan kemudian menjalani segala sesuatunya dengan setia. Tolong kami Tuhan sebagai para perempuan, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai teman, saudara, siapapun kami, ajar kami ya Tuhan, untuk kami boleh melatih diri kami, memiliki karakter-karakter seperti Maria. Agar kami boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Bisa menjadi teladan, bisa menginspirasi banyak orang dengan kekuatan karakter kami. Kami juga berdoa untuk Komisi Perempuan di dalam segala upayanya menyediakan kegiatan, memikirkan materi dan acara-acara untuk membangun para perempuan di GKI Kowis. Biarlah Tuhan sendiri yang boleh campur tangan agar para pengurus diberdayakan, dimampukan, diberikan kesungguhan dan juga sukacita dalam melayani. Kami mau menyerahkan setiap kami dalam pergumulan kami di tengah keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah situasi-situasi yang kami hadapi saat ini. Biarlah Tuhan boleh menjadi penolong, Tuhan boleh menjadi penyelamat, Tuhan boleh menjadi andalan kami yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dalam Kristus Yesus kami serahkan diri kami. Amin.